Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa alihi wa sahbihi wa man wala. La hawla wa la quwata illa billah. Ma ba'du ma'asyarul muslimin rahimakumullah. Jamaah Majlis Ta'lim Asyadah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, puji syukur kita kehadirat Allah yang mana dengan rahmat hidayat serta taufiknya kita masih digerakkan hati kita untuk berkumpul di masjid ini guna menuntut ilmu. Mudah-mudahan Allah selalu memberikan keberkahan kepada kita semua. Salawat serta salam selalu kita haturkan kepada Nabi kita Muhammad SAW, dengan harapan agar kita semua, keluarga kita dan semua yang kita cintai bisa berkumpul kembali di yaumil mahsyar di bawah naungan syafaatnya baginda Nabi Muhammad SAW. Amin ya rabbal alamin. Seperti biasa sebelum kita mulai taklim, mari kita membaca surat Al-Fatihah. Kita khusus untuk mengenai Abu Hamid Muhammad Al-Ghazali Mansur Hafiyah dari kitab Syekh Muhammad Isa Muhammad Al-Sahib Muhammad 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 Amin Muhammad Amin Muhammad Ali bin Abdul Samad wa sallallahu alaihi wa sallam. Syaikhillah wallahu Fatihah. Yang ininya aja. AC-nya mabur kalau zaman sekarang. Kita lanjut lagi masih dalam kitab Sirajatul bin Sarah daripada bin Hajul Abidin halaman di 407. Yang di atas, yang di minhajnya 1, 2, 3, 4, 5 dari atas paling kiri tewatilkah watilkan ni'amu ada tuh ya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Imam Al-Mu'allif rahimahullah wa nafa'ana bi barakatuh fid dharain amin. Nah itu yang itu udah alamatnya berapa? Ya, lain bentuk tentang perkataan Umar ibn Khattab ibn Umar Abdullah bin Umar. Wa tilkan ni'am maqalahu ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Ini baitnya di awalnya fa'in kulta lama mau diusukri ya kemarin gitu. Jadi kalau kamu bertanya apa di mana tempatnya syukur gitu, Pak Alam ana mau diahu ni'am duniyawiyah wa dunia wa duniyawiyah ala dariha gitu. Kemarin masalah tempat-tempatnya syukur ya, syukur adanya di nikmat, sabar tempatnya di musibah. Tapi kemarin ke dalam-dalamnya lagi dibahas sampai ke syarahnya. Tingkatan selanjutnya adalah mensyukuri musibah. Ya, hitungannya bahkan sabar terhadap nikmat. Itu kebalikan lagi. Nikmat mesti sabar, karena sabar untuk tidak menjadi rusak dengan nikmat yang Allah kasih. Nah, watilkan ni'am terakhirnya begitu. Terakhirnya kemarin pembahasannya lebih ke masalah kita disuruh sabar, bahkan dalam tingkatan awam nikmat itu harus disyukuri. Dalam tingkatan-tingkatan hakikat selanjutnya nikmat itu mesti bab sabar malah. Kenapa? Kenikmatan itu akan membuat kita lebih condong kepada perbuatan maksiat. Nah, sabar untuk megang nikmat itu, jangan sampai kena maksiat. Kebanyakan orang yang diberi kenikmatan akhirnya lalai. Nah, gimana caranya nggak lalai? Berarti butuh kesabaran. Jadi babnya sudah kemarin tingkatan sabar terhadap nikmat ya. Maka itu watilkan ni'amu, dan nikmat itu maqalahu seperti apa yang dikatakan Ibnu Umar ini radhiyallahu anhuma ya, dia mengatakan mabtul ya tuli itu abibaliyatin illa kana lillahi ta'ala alayya fiha arba'un ni'amin. Tidaklah musibah ya, ini mensyukuri musibah nih Mas. Tidaklah musibah atau baliyah itu hitungannya bencana terjadi kepada sebuah bencana kecuali bagi Allah, adalah bagi Allah atas diriku. Tuh artinya begitu. Fiha arba'uni awid. Maksudnya apapun musibah yang terjadi kepadaku pasti ada salah satu ya nikmat di dalamnya ya, yang pasti Allah titipkan di hidupku. Maksudnya tidaklah
ujian ataupun musibah kecuali Allah menitipkan di dalamnya suatu nikmat dari 4 hal. Maksudnya apa? Musibah apapun yang terjadi pasti ada sesuatu nikmat di dalamnya yang harus kita sebut. Kata dia apa? Lam takun fi dini. Itu suatu nikmat. Maksudnya ada musibah apapun tetapi alhamdulillah nikmatnya apa? Bahwa musibah itu tidak terjadi di urusan agamaku. Maksudnya gimana pun gue punya musibah, alhamdulillah masih apa? Gue nggak dibikin keluar dari Islam gitu. Gitu. Jadi ada musibah gimana pun, tapi tetap sebenarnya ada sesuatu yang nikmat yang Allah kasih. Kalau kita mikir ya ke arah situ, ya hidup susah, hidup berantakan atau apa, tapi alhamdulillah iman gue nggak dicabut, gue masih tetap Islam. Kalau musibah di mana kita keluar dari Islam, itu musibah luar biasa. Beliau mikirnya begitu. Ya. Tas 2, wa idlam takun a'zama minha, gitu. Karena nggak jadi musibah itu lebih besar daripada musibahnya itu sendiri, ya. Itu yang dibilang sisi-sisi baik daripada musibah. Maksudnya bahwa untung gue punya keserempet, kalau gue ditabrak mati dong, ya. Jadi dia berpikir ini musibah lebih ringan daripada ada musibah yang lebih berat, gitu. Makanya dia bilang masih ada kenikmatan itu. Dia keserempet aja jatuh, dia bilang untung gak ditabrak, kalau ditabrak gue mati, gitu. Jadi melihat ada ujian atau musibah yang lebih besar, akhirnya musibah yang dialami gak merasa terlalu berat, gitu. Ya. Wa idlam uhrima ridha biha. Ya, hitungannya musibah yang membuat Allah mengharamkan ridhonya. Maksudnya ini kalau musibah kita yang marah-marah, akhirnya kita nggak dapat ridhonya Allah. Ngeri. Apa pada musibah gimana pun, tetapi Allah ridho. Daripada nggak ada musibah hidup kita Allah nggak ridho. Ngeri. Gitu. Ya. Kita hidup senang-senang tapi Allah nggak ridho. Mendingan kita susah, Allah ridho. Mendingan mana? Ya, kalau mikirin dunia mendingan senang-senang bodo amat ridho Allah gitu. Tapi kalau orang yang yakin dengan ridho Allah itu segala-galanya, gue mendingan begini aja deh, yang penting Allah ridho. Ya. Wa idza jautu thawaba 'alaiha. Ya. Maksudnya aku dapat pahala gitu dengan musibah itu. Itu nikmatnya. Setiap nikmat kan ada pahala, setiap musibah ada pahalanya. Nah, itu nikmat buat kita. Ya. Makanya pernah diomongin sebelumnya tentang bab tentang mensyukuri apapun yang terjadi sama hidup kita, musibah ataupun bencana apapun kepada manusia, itu kalau dilihat dari sisi hakikatnya semua itu adalah anugerah. Bayangin, itu kalau yang pernah kita bahas sebelumnya itu. Jadi selalu husnuzon kepada Allah. Apapun musibah, apapun bencana yang terjadi kepada manusia model gimana pun, itu sebenarnya anugerah. Ya, anugerah atau kebaikan Allah. Gimana contohnya? Kalau orang-orang soleh dikasih musibah, itu tujuannya Allah ingin mengangkat derajatnya. Itu anugerah ternyata. Ya. Kalau orang-orang awam kayak kita misalnya, pendosa, kita melakukan banyak dosa, dikasih musibah, itu tujuan Allah adalah untuk memberi penghapusan terhadap dosa-dosa kita. Anugerah ya. Kepada orang-orang kafir sekalipun, musibah yang diberikan itu adalah tujuan Allah untuk mengurangi siksanya di akhirat. Semua berarti kebaikan kalau melihat sisinya ke situ. Ya. Tuh, pikirin. Sampai orang kafir tuh, anugerah tetap. Karena dikasih musibah di dunia itu tujuannya untuk mengurangi siksa mereka di akhirat. Anugerah. Jadi semua musibah adalah anugerah dari Allah. Baik kepada siapapun bentuk orangnya. Kalau melihatnya sisi dunia akhirat, kalau dunia doang nggak menderita emang. Ya. Kalau dilihat dari sisi dunia dan akhirat,
semua musibah adalah bagi setiap orang itu adalah anugerah, ya, kebaikan Allah sebenarnya gitu. Tetapi emang sulit untuk sampai memahami atau meyakini hal kayak gitu ya. Ya, tetapi kalau kita coba untuk berusaha memahami hal kayak gitu, dari sisi itu kita memandang hidup, maka kita akan tenang menghadapi hidup bagaimanapun. Itu. Lalu halaman selanjutnya itu 408, tetapi di tengah-tengah itu gimana ya caranya? Walidzalika qala musannifan Al-Ghazali, musannifuna Al-Ghazali wa ghairu, ya. Ada enggak tuh tengah-tengah? Ada sendiri tuh 2 3 4 5 dan 10 11 12 13 14 dari atas. Itu belah kiri. Wadzalika qala, ya, ada enggak tuh? Qala musannifuna Al-Ghazali wa ghairu, berkata, ya, dengan demikian, dengan itu berkata para penyusun kami, yaitu Al-Ghazali, pengarang kitab maksudnya, Al-Ghazali dan yang lain-lain mengatakan, ma min insanin qad usiba bi bala'in illa walau ta'amala haqqal ta'amulin fi su'i adabihi zahiran wa batinan fi haqqi maulahu akana yara anahu yastahiqu aksaru, ya, yastahiqu aksara mimma usiba bihi ajilan wa ajalan. Jadi nih cara pandang lagi ya, cara pandang tentang melihat musibah. Tidaklah dari seseorang manusia sesungguhnya diderita dengan suatu musibah, ya, kecuali seandainya dia memperhatikan dengan teliti benar-benar tentang su'i adabi, tentang adabnya yang buruk, zahiran wa batin, baik secara zahir ataupun batin terhadap hak daripada tuannya Allah, lakana ya Rob, maka dia akan benar-benar melihat anahu, bahwa pantas dia dikasih musibah yang lebih besar daripada yang terjadi ajilan wa ajalan, baik dunia ataupun di akhirat. Jadi maksudnya, ya, paham gak tuh? Aneh tuh tadi ngertiin pakai ngertiin namanya, tapi kalau maksudnya begini aja deh, ya, mamin insanin, ya, manusia nih kalau tahu musibah yang terjadi buat kita kena musibah, terus kalau kita bandingin sama kekurang ajaran kita sama Allah, sebenarnya musibah yang dikasih nggak seberapa, gitu, paham gak? Ya, hitungannya Allah sebenarnya. Maksudnya begini, kalau kita mau dibandingin bab tentang mensyukuri nikmat sehat, mata, napas, ya, mulut, lidah, itu aja untuk membalas nikmat-nikmat itu kita belum nyanggup. Terus kita dikasih musibah sedikit, ya, dari semua itu yang harusnya kita syukurin. Terus kita dapat musibah, kita merasa ya Allah berat banget begini. Seandainya kita paham nikmat yang kita dikasih aja belum kita syukurin, ya, terus kita dikasih ujian atau musibah sedikit aja kita langsung komplain. Kalau kita tahu, kita akan malu, nggak pantas justru musibah ini sedikit banget dibanding dengan nikmat yang dikasih. Begitu maksudnya, ngerti gak? Ya, maksudnya kalau kita benar-benar memperhatikan dengan detail tentang buruknya adab kita secara zahir ataupun batin, situ aja dah. Contohnya, kelakuan kita bisa jadi banyak banget yang durhaka, baik secara zahir ataupun batin. Apalagi batin, kemungkinan durhakanya kebanyakan, hasud, dengki, sombong, ya, bermusuhan, itu dosa mungkin kita seharian ataupun beberapa minggu ataupun tiga bulan terakhir, dosa hasud kita itu kalau dihitung dosanya misalnya itu 100 siksaan, ya, akan diberikan. Tapi setelah 3 bulan kita dikasih musibah 10, terus kita ngerasa oh ya Allah berat banget 10. Kalau kita pahamin belum seberapa, harusnya kita dikasih musibah 100. Kenapa? Dosa kita 100 dari kedengkian doang.
Paham gak? Kalau seandainya kita paham, kita neliti, memperhatikan dengan benar bahwa apa musibah yang dikasih kepada kita itu nggak seberapa dengan sebenarnya hak Allah untuk menyiksa kita. Paham ya? Haknya dia Allah itu untuk menyiksa kita atau memberi musibah itu kan 100 musibah. Terus kita dikasih 10 doang. Terus kita merasa ya Allah berat banget 10 lah. Kalau kita benar-benar teliti, sebenarnya Allah terlalu baik. Ya. Remisinya kebanyakan, remisi namanya ya. Kebanyakan 90 loh remisinya. Dikasih 10 doang kita. Padahal kita 100. Kita dikasih musibah 10, terus kita ngeluh. Nah, makanya kata Imam Ghazali, seandainya kita teliti dengan benar-benar tentang apa yang kita lakukan, dosa-dosa kita, kejahatan kita batin ataupun zahir, sebenarnya 10 sisi musibah itu nggak ngimbang. Berarti buktinya apa? Allah kebangetan baik. Ya. Gitu. Ya kalau kita ada orang raja gitu zaman kerajaan kita harusnya dipenggal hukumannya, tahu-tahu kita cuma disuruh push up. Terus kita sebel gitu disuruh push up. Kurang ajar banget gue disiksa dengan push up gini. Nah kata raja, bisa kacau banget loh, kan harusnya gue penggal, harusnya terima kasih cuma disuruh push up. Jadi kalau begitu berarti saat kita push up kita bilang makasih ya gitu. Harusnya begitu kan? Nah ini juga saat kita dikasih musibah, makasih ya Allah. Begitu rigid. Berarti musibah harus berterima kasih. Kan gak lucu kok musibah terima kasih. Karena kita ngelihat seharusnya tidak seperti ini. Sama kayak tadi, seharusnya dipenggal atau disuruh push up doang. Push up itu kan sebenarnya siksaan. Tuh abis disiksa dia bilang makasih. Kenapa? Karena harusnya dipenggal. Paham gak? Kalau kita ngeliat secara harfiah aja, orang habis disuruh push up makasih. Ya, masa habis menderita malah makasih sama yang ngasih tugas itu. Kan aneh. Tapi karena kita tahu ceritanya, oh tadinya dia harus dipenggal, makanya disuruh push up doang, dia makasih. Dan seharusnya kita bisa memandang seperti itu atas musibah dari Allah. Bisa nggak ya kita begitu ya? Kalau musibah habis kita jalanin dengan terima, ya Allah makasih dengan musibah ini. Ya, itu bingung hebat juga deh. Ya. Tetapi emang kalau mau dilihat secara benar-benar teliti, diperhatikan begitu sebenarnya. Ya. Tadi cukup jelas contohnya dengan raja dengan tadi ya. Begitu. Ya kesannya kalau yang nggak tahu kisah bahwa raja itu pengen menggal itu nggak jadi, kesannya aneh kok orang disuruh push up, habis disuruh push up, di push up malah makasih. Ya. Ya karena kita nggak tahu ceritanya bukan. Pas tahu cerita, oh tadinya harusnya dipenggal, makanya pas di push up doang dia makasih. Itu, ya. Kita dapat musibah, ada bencana atau kesulitan hidup, bisa nggak kita begitu? Ya Allah makasih. Gitu. Nggak seberapa sebenarnya ini dibanding dosa-dosa saya. Bisa ngomong gitu ya. Sulit ya. Harusnya ini jadi wali kali kita kalau bisa. Ya. Ini tingkatannya seperti itu. Cara pandang ini yang membuat kita akan lebih tenang menghadapi hidup. Cara pandangnya mesti begini. Kenapa wali-wali inna auliya Allah la yakhafu alaihim wa lahum yahzanun tuh. Wali itu nggak ada yang takut, nggak ada yang sedih. Tenang aja dulu. Karena cara pandangnya begini mulu. Ya, jadi makanya mereka tenang aja. Ya. Ajilan wa ajalan. Wa man istahaqqa alaika ayadribaka. Ini dicontohin seperti itu. Tapi sebetulnya contoh yang Anda kasih cukup sih. Ini beliau menyontohkan analogiin. Wa man istahaqqa, dan siapapun orang yang layak kepadamu ayadribaka mi'atan. Orang yang punya hak mencambuk kamu 100 misalnya. Nah ini tadi seperti raja ya. Raja punya hak mencambuk kita 100 karena kesalahan kita. Fakta sora ala asarati mi'atan. Lalu dia kurangin menjadi 10 doang. Gitu. Ya, kita punya kesalahan sama itu kerajaan gitu. Harus disiksa 100 cambuk, ternyata dicambuknya cuma 10 gitu. Bahwa mustahikul syukur ya. Nah iya layak untuk bersyukur ya. Jadi dicambuk 10 kan sakit, alhamdulillah bersyukur. Kan aneh ya kalau kita lihat orang dapat musibah malah bersyukur gitu. Kan dibilang apa iya musibah itu harus disyukuri. Cara pandangnya sebenarnya ya.
Jadi wajar saat dicambuk sampai 10 kali, sakit orang nanti menderita. Selesai 10, orang itu malah terima kasih. Bingung nggak? Ya orang yang ini apa-apaan orang habis dicambuk malah makasih emang nyambuk. Kenapa? Karena ini orang tahu tadinya harus 100, terus 10 doang. Gimana nggak dia makasih? Ya. Kalau kita yang nggak tahu ceritanya, kita bikin orang stres banget ya. Habis dicambuk 10 kali malah makasih. Ya. Paham gak? Bisa gak kita cara pandang kita begitu, bahwa dosa-dosa kita aja secara zahir ataupun apalagi batin itu terlalu banyak untuk dibalas dengan musibah, tetapi Allah gak balas banyak. Makasih. Ya. Ini wa kadza man istahaqqa 'alaika ayadaika. Contoh lagi sih sama aja. Seperti juga orang-orang yang pantas atasmu punya hak untuk memotong tanganmu. Jami'an dua-duanya. Ya kalau misalnya kita mencuri ya di rumahnya, tahu hukumannya adalah dipotong 2 tangan kita sama pencuri sama tuan rumahnya. Ya. Fataroka ihdahuma, lalu yang punya hak untuk memotong tangan kita ternyata motong cuma 1 tangan kita. Bahwa mustahikun walau duribakam yang atas sutin kamilan mana itu benar ya? Itu fataroka ihdahuma, lalu dia motong 1 doang, 1-nya ditinggalin masih ada. Bahwa mustahikun, padahal dia layak untuk memotong dua-duanya. Nah ini walau itu riba, sama aja kan. Ada orang lebih kejam, tadi kan cuma cambuk, ini dipotong tangan, wah putus, makasih gitu. Kan lucu ya, tangannya dipotong makasih, karena dia paham seharusnya dua-duanya. Ternyata pas 1 doang, kita sih ngeliatnya aneh, orang dipotong tangannya makasih. Oh ternyata harusnya dua-duanya, ternyata 1 doang, makanya pas 1 doang terima kasih. Itu, ya. Itu sampai tingkatannya lebih ekstrim ya. Tadi kan cambuk, kadang ada ekstriman lagi, tangannya putus makasih. Karena dia berpikir apa? Seharusnya dua-duanya, tetapi gue dipotong 1 doang, makanya berterima kasih. Walau turiba kami atas sautin kamilan, au kuti ayadaika jami'an, madza kunta. Kalau seandainya kamu dicambuk 100 kali tadi itu, atau dipotong dua-duanya tangan kamu, apa yang kamu akan lakukan? Gimana perasaanmu? Menderita gak? Tetapi ternyata baik banget, tangan dipotong cuma 1, tadinya 100 cuma 10. Ya, itu makanya ada ayat dikatakan Allah menyatakan bahwa dan aku uji ya dengan sedikit kelaparan, sedikit rasa takut, sedikit lah bahasanya. Karena kalau sebanyak itu begini. Terus wabasyiris sabirin, ayat terakhir gitu. Sampaikan kabar gembira kepada yang sabar. Nah, itu aja hak babnya suruh sabar. Ini kalau wali udah sampai tingkatan mensyukuri loh. Ya. Mensyukuri musibah. Sabar udah pasti masuk. Iya. Dia udah, nah itu, ini gimana caranya kita masuk ke dalam bab sabarnya Allah. Karena Allah mengatakan wabashiri sabirin, kabarkan bergembira kepada orang-orang yang mampu sabar. Gimana caranya kita bisa masuk dalam orang-orang yang mampu sabar? Masuklah ke bab ini, bersyukur kepada sisi lainnya. Saat kita bisa melihat sisi lainnya, kita mensyukuri, sabar pasti masuk. Ya. Itu trik-triknya para wali begitu, agar mereka bisa masuk pada bab sabarnya Allah dan akan mendapat kabar gembira karena janjinya surga. Gimana biar sabar ya? Oh, kita ngelihat sisi baik daripada musibah, sisi lain daripada musibah. Kayak tadi begini. Bahkan kalau kita lihat sisi ini, justru malah disuruh bersyukur. Nah kalau kita udah bisa mensyukuri kayak begini, sudah pasti masuk ke sabar. Kalau kita masuk ke bab sabar menurut Allah, kabar gembira akan ada buat kita. Ya, ini wadzalika maraba'atu suyuh fi. Nah ini ada suatu cerita di mana dengan itu ada seseorang, sebagian daripada guru kami berjalan pisariin suatu jalanan, fasofa ala ra'sihi tastun, lalu tumpah di atas kepalanya baskom min ramad, isinya arang yang masih panas, habis ada yang makan bakar sate kali di atas kan gitu. Ini bulan Idul Adha kayaknya lagi itu tumpah, dia di bawah lagi jalan kena
ya kebakar, aduh gitu, panas lah namanya, ya, ini kehujanan bara api gitu. Lalu pas saja lillahi ta'ala sajadata syukri, lalu dia malah sujud syukur. Ini kan aneh ya, ini ulama. Musibah ketiban areng, dia malah sujud syukur, gitu. Sujud syukur lama gitu. Walayataya kau halahu. Jadi belum juga berhenti sujudnya. Alladzi kana alaihi. Jadi sujud aja. Ya, terus habis itu qala lahu ashabu. Teman-temannya yang berjalan bareng bertanya, alladzina sahidu, yang ngelihat kondisi kisah itu. Teman-teman yang ngelihat itu ulama begitu. Dari kami ma hadza hadhihi sajadatu bi hadhil hal. Ditanya, kawan gitu. Apa maksud sujud ini dalam musibah ini gitu maksudnya. Gue tadi lihat lu tuh ketiban areng, terus lu sujud, maksudnya apa nih, sujud apa nih ya, lo kan lagi kena musibah, kalau malah sujud, apa maksud sujud ini gitu. Sujud apaan? Kalau abis golin kata dia gitu, kalau abis golin ya sujud di lapangan bola begitu. Pemain Indonesia begitu semuanya ya. Sujud di lapangan ya. Ini kalau dapat musibah sujud. Makanya biasa kalau Indonesia kemarin tuh kejebol sujud kita ya. Terus gol lagi kedua 2-0 sujud lagi gitu. Dia aja kena areng sujud. Makanya kalau kita nonton di Senayan terus Indonesia kejebol kemarin terus kita sujud, nah ditanya pasti yang main, apa maksudnya ini sujud gitu kan Indonesia kejebol gitu. Ini sama kayak gitu, orang mikirnya kena musibah kok malah sujud syukur gitu ya. Ini kelakuan para wali ya. Jadi kalau lo mau kelihatan kayak wali, lo nonton bola kemarin, lo sih pas Indonesia kejebol sujud, gitu. Mana wali nih, gitu. Jangan-jangan nih pendukung Irak deh, gitu. Ya, tapi bajunya merah, gitu, baju tim nasional. Gitu. Tapi Indonesia kejebol dia sujud, gitu. Itu ternyata di wali, ya. Fakolah, lalu dia ngomong nih, kuntu antazir antasuba alayya nar ya, aku menunggu emang dituangin kena musibah dengan apa namanya api, fal ittisaru ala ramadin nikmatun ya, dan aku merasa cukup dengan ramad sebagai nikmat. Maksudnya dia memang menunggu siksaan dari Allah berupa ya Allah kalau mau siksa udah apa namanya disiramin api gitu. Ternyata Allah takdirkan cuma ngesiram areng, makanya jadi bersyukur. Nggak jahat gitu, nggak berat ternyata gitu. Ya karena dia udah ngebayangin yang berat ya, dikasihnya nggak berat, bersyukur. Gitu makanya kalau di Irak kan kalah 4-0, di Indonesia kemarin cuma 2, kita bersyukur, alhamdulillah nggak 4 gitu. Ya, jadi pas plit habis bersyukur harusnya tuh Indonesia, alhamdulillah nggak 4 gitu, cuma 2 doang golnya gitu. Ya, itu namanya orang yang melihat dari sisi lain kan gitu, selalu bersyukur hidup kan gitu. Ya satu tim gitu syukur semua gitu. Maaf ya, alhamdulillah kita ini nggak kan. Ya pas di komentarin pelatihnya kenapa, alhamdulillah kita nggak salah banyak, kita harus bersyukur gitu. Ya. Itu hadza nazarul arifin billahi hai seja'al sabbarat alaihi musalahatah. Ya ini alanar. Ini adalah cara pandangnya orang-orang arif. Ya, arif begini cara pandangnya harusnya orang-orang arif. Ya. Harusnya cara pandangnya begini lurip gitu. Ya, kalau dia apa-apain alhamdulillah gitu. Makanya dia belum diputusin aja udah sedih kan gitu. Padahal belum jadi ya. Itu nah udah tingkatannya udah sahdunya lebih dulu daripada kita ya. Itu cara pandangnya ya, ja'ala sobat yang dimana dia jadikan tertimpanya dia dengan arang atas dirinya lebih tenang jiwanya daripada kena api. Allati kana yang mana dia harusnya layaknya kesiram api, tetapi pasti kesiram arang dia merasa tenang. Senang aja, alhamdulillah gitu. Ya,
Kan begitu cara pandang kita kan kadang-kadang ya. Coba kita lagi banyak duit, lagi begini nih santai-santai, minum air putih segini nih, ya putih lagi, gitu, ya. Coba lu lagi terdampar, ya 3 hari, gitu. Dapat air segini aja, ya alhamdulillah, ya beda kan? Cuma cara pandang sebenarnya. Ini kan kita semakin hidup enak begini semakin banyak gak bersyukur gitu berarti ya. Ya. Kok air putih doang gitu. Ya. Nah bayangin kalau di padang pasir, ya bisa bunuh-bunuhan nih buat dapat ini kan gitu. Ini yang kadang cara pandang gitu. Dengan kemewahan, dengan kesenangan-kesenangan di dunia ini membuat kita jauh dari bersyukur. Ya. Apalagi harus mensyukuri musibah. Jauhan lagi. Gitu. Ya. Itu mana tadi? Terus fa'in kulta, jikalau kamu mengatakan kaifa akrahu wa arno jama'ata minal zad mimman zadat maksiatuhu ma'ala maksiati walam yusabu bima usibtu bih hatal kufar. Ya. Bagaimana aku bahagia, bagaimana aku bisa senang dengan musibah yang terjadi kepada diriku, sedangkan aku melihat banyak jamaah orang-orang gitu, ya mereka maksiatnya banyak dan lebih banyak maksiatnya dari aku, tetapi mereka nggak dikasih musibah yang berat-berat seperti aku dapat ini. Sampai orang kafir aja seneng-seneng aja begitu. Nih kata, kalau seandainya kita ngomong begitu gitu, ya kita bilang lah gimana gue bisa senang gue dapat musibah. Ya, sedangkan ada orang-orang gue lihat kayaknya maksiatnya lebih banyak dari gue. Kayaknya enak-enak aja nggak dapat musibah. Apalagi orang kafir. Emang udah gak benar kan namanya kafir. Tapi seneng-seneng aja. Gue udah masuk Islam, udah ngaji mulu, gitu. Orang nggak ngaji gue ngaji, gitu. Masih aja berat banget hidup gue, gitu. Musibah ada mulu. Tuh ada yang ngomong gitu misalnya. Jawabannya nih, fa'lam anal kufaroh qad haba alahum minal azab aksaro wa inama amhala wa taraka hatta yastaksira minal ismi wa yatulabul alaihil iqabu kama qala ta'ala. Nah ini kalau buat orang kafir, ketahuilah sesungguhnya orang kafir itu tertutup tertutup dari azab. Aksara ya lebih banyak ditangguhkan. Ya, wa inna ma'amahala wa taraka hatta, jadi ditangguhin dulu sampai ditinggalkan dulu sampai jadi banyak banget dosanya. Lalu wayatula alaihi liqab, dan jadi panjang nantinya siksanya di akhirat. Ya. Kita cuma mikir lo mau yang begitu, kan gitu. Ya sih nggak dikasih di dunia, tapi di sono makin panjang. Ya. Itu kan pernah diceritain juga tentang orang-orang Nabi yang bertanya tentang umat-umat yang muslim hidupnya banyak kesulitan, orang-orang kafir kok senang-senang aja. Ya Allah, seorang Nabi nanya begitu kan. Kenapa kita ini yang beriman hidup banyak kesulitan, ada musibah, sedangkan mereka yang kafir kenapa mereka senang-senang saja? Kan jawaban Allah begitu dong, doa itu Nabi di Bani Israel. Apa kamu tidak redha dunia ini untuk mereka, akhirat untuk kalian? Jadi mereka kan di sonanya pasti berat banget, kesian, rinda dikasih senang dulu di dunia, gitu, makanya ditangguhin. Nah, kadang-kadang ada orang-orang kafir hidupnya lama ada, ambil bubanan semua, karena kata malaikat nih kalau mati habis-habisan udah nih, dia cuma senang di dunia, setelah itu siksaan doang, gitu. Makanya dibilang sama Allah, apa nggak redo dunia buat mereka senang-senang, akhirat buat kalian. Nah kalau dunia juga mereka menderita, akhirat menderita lagi, sedih banget orang kafir kan gitu. Jadi biarkan mereka diberi dan akan ditangguhkan semua siksanya sampai akhir. Ya kayak Firaun ditangguhkan sampai pilek aja kagak, gitu. Tangguhkan banget semua maunya. Kita mau yang begitu, itu namanya istri, istidroj namanya. Ya. Istidroj itu tamata'u fa inna masirakum minan nar, gitu ayatnya. Bersenang-senanglah kalian di dunia karena tempat kalian adalah neraka. Tuh. Dikasih hak loh di dunia. Karena apa? Udah tekan kontrak, sekutu maut aja selesai udah,
habis-habisan. Mau yang begitu kan enggak. Kan tadi dia bilang ya, semua musibah baik kepada golongan seperti apapun itu adalah nikmat. Buat orang soleh tadi adalah anugerah, yaitu diangkat derajatnya. Buat orang-orang yang banyak dosa kayak kita itu penghapusan kesalahan. Buat orang kafir ngurangin siksa di sono. Gitu. Nah kalau orang-orang kafir yang nggak dapat musibah berarti kan nggak dikurangi di sono. Itu. Ya. Kalau kita nggak mau dapat kesulitan hidup, musibah atau segala macam permasalahan hidup, hati-hati, bingung malah, waduh, istidrat kayaknya deh gue begitu. Ya. Ngaji kagak, ya sembahyang kurang-kurang doyan, hidup enak aja, pikirin tuh, waduh, kayaknya istidrat, kayaknya ditahan nih siksaan di akhirat, di dunia nggak dikasih, ngeri. Makanya ada suatu kisah yang di dalam kitab itu. Nasuihal itu kayaknya yang pernah dibahas bahwa ya Allah, yang pernah ngomong gitu, ya Allah, sesungguhnya aku menjadi orang yang durhaka, banyak melakukan maksiat kepadamu. Ini pas di akhirat di padang mahsyar. Karena engkau terlalu baik kepadaku ya Allah. Gitu. Kata Allah, gimana bisa begitu? Karena aku terlalu baik kepadamu, akhirnya kamu menjadi durhaka dan maksiat. Ya Allah, sesungguhnya kebaikanmu itu yang membuat aku lalai dan aku menjadi terus berbuat dosa. Engkau terlalu baik saat aku berbuat dosa, engkau tidak buka dosaku, engkau tidak tebar aibku, engkau menutup aib-aib dan kesalahanku, sehingga aku lalai dan aku terus berbuat dosa. Karena engkau terlalu baik menutup aib-aibku. Tuh, ya, ngerinya kita malah justru ditutupin aib kita dari kesalahan, justru membuat kita jadi terus berdosa. Ya, coba yang habis coli di sini ada tulisan gitu, gitu, ketahuan, akhirnya kan malu, gue nggak coli lagi dah gitu. Yang habis zina gitu ada tulisan di sini Z, ZN, wah tuh tulisannya kelas 40 hari lah gitu, ya kan gak bakal berani loh, malu ya, wah ntar gue ketahuan gitu. Ini karena Allah tidak memperlihatkan aib-aib kita, justru itu kebaikan Allah itu membuat kita lalai. Ya, itu makanya tadi dikisahkan di dalam nasuhi gitu. Karena engkau terlalu baik kepadaku, akhirnya aku terus berbuat dosa. Ya, ngeri. Ini balik lagi tadi mana itu? Ayatnya adalah orang-orang kafir itu, yang orang-orang yang ditangguhkan. Ya, jangan ngiri dengan orang-orang yang kelihatan hidupnya baik-baik aja tetapi jauh daripada Allah. Itu mereka sebenarnya cuma ditangguhkan. Innama numli lahum liyazdadu isman. Ini kan ngeri kalau kita masuk ke sini. Surat Ali Imran ayat 178 itu bukan 187. Kebalik dia nulisnya. 178, kalau 187 nggak ada tuh di Quran. 178 bukan 87. Ya, itu ayatnya apa? Innama numli, sesungguhnya kami tangguhkan atas mereka. Tangguhkan maksudnya apa? Enggak disiksa, enggak dikasih musibah atas dosa-dosa mereka. Liyazdadu isman, agar terus bertambah dosanya. Aja ayatnya begini serbatnya. Emang kata Allah, emang lagi dikumpulin dosa-dosanya buat ntar disiksanya di sana. Tuh ngeri ya. Innama numli lahum liyazdadu isman, sesungguhnya kami tangguhkan atas mereka dosa-dosa itu dari azabnya untuk menambah terus dosa-dosa mereka. Atau ayat lagi dikatakan wa umli lahum inna kaidi matin, surat Al-A'raf ayat 183. Ya, dan aku kata Allah menangguhkan atas mereka akan siksa musibah. Inna, sesungguhnya rencana kami sangatlah terencana. Ya, udah direncanain gitu. Tak tarik sono aja. Sangat teguh rencana kami. Ya, sama tahu fa inna masyarakum milanar, itu udah begitu. Wa amal asi, adapun orang-orang yang berbuat maksiat itu kan tentang orang kafir ya. Kafir kok senang-senang aja. Ya, nggak ada musibah padahal mereka kafir. Tuh. Untuk orang-orang yang di luar Islam, yang dipikirin mereka cuma ditangguhin, jadi jangan ngiri. Ente mau ditangguhin juga kan begitu.
Jadi jangan ngiri dengan orang kafir yang hidupnya enak-enak aja di dunia ini. Ya. Kenapa? Ente mau ngiri? Ya udah, itu konsekuensinya kayak gitu juga. Mau ditangguhin dulu, ntar di sono aja. Gitu. Kan nggak mau. Ya udah, jangan ngiri berarti sama orang-orang kafir yang baik-baik aja. Sekarang untuk orang-orang kayak kita juga maksiat mulu misalnya. Ya. Kata dia, kalau orang maksiat mulu kayaknya enak-enak aja, gue bayang mulu, ngaji mulu, orang nggak ngaji gue ngaji gitu. Itu gue kayaknya musibah mulu gitu. Nah ini wa amal asi, adapun orang-orang maksiat itu, famin ainu ta'lamu anna fil alam man huwa ahsa minhu gitu. Tahu dari mana kalau ada orang lain lebih banyak maksiatnya daripada ente? Tahu dari mana? Tuh, ya. Sama sih gitu ya. Gitu. Kayak orang tuh maksiatnya banyak kan nama gue, masa dia kayaknya baik-baik aja, gue dari musibah. Ente tahu dari mana maksiatnya lebih banyak daripada ente? Ini omongannya udah langsung nembak ya. Lo tahu dari mana dia maksiatnya lebih banyak daripada lo? Emang dia mungkin nggak ngaji, lo ngaji. Dia sembahyang di rumah, lo sembahyang di masjid apa ngaji lo? Iya, lo ngeliat kebaikan doang. Maksiatnya, lo tahu dari mana lo lebih dikit dari dia? Ya, contohnya apa? Warubba khatirun yukhtiru bisu idadabin fi haqqillahi ta'ala wa bi sifatihi ma huwa azamu wa atibu min sarabil khamri wa zina wa sa'il ma'asi bil jawari. Ya, banyak sekali ada khatir, bersihkan di dalam jiwa kita dari suatu kelakuan yang buruk atas hak Allah. Maksudnya kita melakukan sesuatu yang salah menurut Allah, sombong, bangga diri, merasa hebat, itu ya, dengki, gibah, ngomongin orang, wa fi sifatihi ma huwa azamu, di dalam urusan-urusan sifatnya yang lebih besar dan lebih melimpah dosanya ketimbang minuman keras atau berzina. Ya, kita mikir itu orang pada berzina, mabuk, kayaknya enak-enak aja, kan maksiatnya banyak begitu, gua ngaji mulu. Katanya tahu dari mana maksiatnya lebih banyak? Bisa jadi gibahnya loh, dengkinya loh, hubudnya ataupun juga kebencian di dalam hati, suuzon sama orang, bisa lebih besar dosanya ketimbang zina dan minum minuman keras. Bisa jadi ente malah dosanya maksiat lebih banyak. Makanya dibilang tahu dari mana maksiatnya lebih banyak. Kita ngeliatnya zahir kan, dia zina, dia mabuk, banyak banget maksiatnya. Kita ngerasa ngaji, ya. Terus dikata tahu dari mana dia lebih banyak maksiatnya. Maksiat ini lebih serem. Nah itu kita udah begitu aja, ya. Orang ini keluarnya bukan dari kedengkian. Itu, ya. Makanya pernah diceritain kan kalau misalnya ada orang lagi nongkrong gitu, ya. Terus dia melihat ente lagi mau jalan ngaji, mereka bilang ya Allah, gua nggak bener banget begini ya. Dia pada bener banget pada mau ngaji. Sampai kapan gue rusak begini? Gitu. Itu pengakuan dia jadi orang gak baik. Pengakuan itu lebih mulia ketimbang nih lo lewat astagfirullah, orang pada gak bener banget, bukan pada ngaji. Itu kesombongan. Mati bareng bisa jadi yang masuk surga ya nongkrong. Ngeri ya. Karena lo dalam keadaan bangga diri, meremehkan orang lain. Dia dalam keadaan merasa jadi orang pendosa dan orang yang hina di sisi Allah. Kondisi itu lebih baik untuk mati ketimbang kondisi itu yang bangga diri. Ini ngeri. Jadi akhirnya dikata tadi, tahu dari mana maksiatnya lebih banyak daripada ente. Ya, bisa jadi kita yang maksiatnya lebih banyak karena penyakit hati nggak keukur, ya, nggak kelihatan. Itu. Walizalika qala Allah Ta'ala fi misli wa tahsabunahu hayyinan wa huwa indallahi azim. An-Nur ayat 15. Ini ayatnya serem juga ya. Ya. Kamu tahsabunahu, kamu memikir itu dosa itu ringan, padahal itu besar di sisi Allah.
Bisa jadi kita ngerasa dosa-dosa kita ringan. Ya, no, dia maksiatnya banyak karena apa kita mikir begitu. Kata kita ngerasa dosa-dosa kita ini ringan, jadi kita nggak terlalu nganggap. Kata Allah, kadang-kadang lo bilang dosa lo ringan, padahal itu berat di sisi Allah. Ya, ini yang kadang-kadang kita nggak ngukur dosa-dosa penyakit-penyakit hati. Ya, karena memang kalau namanya zina, hitungannya mabok-mabokan kesannya emang besar ya, karena membuat heboh atau jadi malu kan mas. Tapi sebenarnya kan dulu pernah dibahas masalah hasud, dengki, gibah sama beratnya. Tapi terasa ringan aja. Ya. Orang yang zina malu sekampung, orang yang gibah nggak ada malu-malunya sekampung gitu. Padahal berat juga. Itu yang makanya akhirnya jadi kita sering melakukan dosa-dosa yang sebenarnya beratnya sama sama zina, tapi kita anggap enteng aja karena nggak malu. Bisa jadi kita anggap ringan, tetapi besar di sisi Allah. Bahkan Ghazali pernah memfatwakan di Ihya-nya, sesuatu dosa kecil yang kita remehkan, hakikatnya besar. Sesuatu dosa kecil yang kita remehkan, hakikatnya itu dosa besar. Dari mana? Dari meremehkannya itu menjadi besar. Itu. Kalau malam dah tahajud, mohon ampun sama Allah, nangis-nangis kalau banyak dosanya gitu. Aku dosa apa lagi? Gitu. Berarti kan dosa kecil nggak dianggap. Kalau nggak punya dosa kecil kan nggak mungkin. Gitu. Kalau dia bilang, aku mesti nangis-nangis dosa gue apa lagi? Nah, emang dosa kecil nggak dianggap. Gitu. Berarti dia sudah menganggap ringan, menganggap remeh dosa-dosa kecil. Nggak apa-apa ya, bohong segitu doang. Gitu. Itu kan sering begitu tuh. Nggak apa-apa bohong segitu doang. Nah ini kalinya. Ya. Meremehkan dosa-dosa kecil, Ghazali bilang hakikatnya lebih besar daripada dosa besar karena peremehannya ini. Ya. Kan udah pernah dengar kisahnya tentang orang yang kedatangan tamu, kedatangan tamu yang makan ikan. Akhirnya dia biasanya kalau Arab dulu makan ikan tuh harus cucinya pakai air tanah biar nggak amis. Kan yang diambil tanah tetangganya buat dimasukin ke tempat kobokan. Ya. Karena dia rumahnya udah nggak punya tanah. Gimana? Oh, tangga aja no ada, diambil aja, masukin ke kobokannya. Habis itu cuci tangan tamunya pulang di pikiran, ya Allah, saya udah ngambil tanah tetangga nggak pakai izin. Tobatnya 30 tahun. Kenapa dia tobat sampai 30 tahun? Bukan karena dosanya kecil, tapi meremehkannya itu yang membuat dia tobat 30 tahun. Karena dia menganggap remeh itu dosa. Tinggal begitu doang, paling dosa kecil gitu. Taruh-taruh aja nih izinnya. Pas dia sadar, iya dia sudah meremehkan dosa kecil. Akhirnya justru dia tobat 30 tahun. Ya. Ini itu wa tahsabunahu hayyinan wa huwa indallahi azim. Ya, kalian merasa itu dosa itu ringan, padahal ternyata besar di sisi Allah. Ya. Famin aina ta'lamu anna ghairaka a'sa minkah? Tahu dari mana kamu bahwa orang lain lebih bermaksiat daripada kamu? Tahu dari mana? Kan yang hitung besar enggaknya itu Allah. Salah satu teori-teori ulama itu tadi begitu. Ternyata ada ya dosa kecil jadi besar karena dianggap remeh. Nah itu kan yang hitung Allah. Terus kita tahu dari mana? Maksiat kita lebih sedikit daripada orang lain. Kita kan tahunya zahir itu. Ya. Summa la'alahu qad akharat ukubatuhu ilal akhirat wa ajalat ukubatuka fid dunya falima la tashkuru Allah ta'ala ala dzalika wa hada ahadun wujub bisyukri al musibah. Nah yang terakhir, kemudian boleh jadi ya akhirat ukubatuhu, orang itu di akhir gitu. Maksudnya orang yang tadi maksiat itu yang kita nggak tahu lebih banyak apa enggak sama kita, boleh jadi dia lebih banyak, tetapi mungkin di akhirat dia disiksa, ternyata dia ditangguhin. Misalnya gitu, misalnya boleh jadi benar, walaupun kita nggak pernah tahu maksiat dia lebih banyak apa enggak sama kita. Seandainya pun dia lebih banyak dari kita, terus dia kayaknya nggak dapat musibah, boleh jadi dia ditangguhin di akhirat ntar baru disiksa. Nah kalau kita diduluin di dunia, nah harusnya kita makasih, karena di akhirat berat.
Gitu. Jadi saat kita kena musibah, orang lain enggak, oh jangan ngiri. Ya udah syukurin aja bahwa apa? Berarti bisa jadi dia lebih banyak maksiat dari gue, kemungkinan gitu. Tetapi kok nggak dikasih musibah, oh berarti ntar ditangguhin dia. Kesian berarti kalau ditangguhin. Masih mendingan gue berarti langsung dikasih di dunia. Kenapa nggak mikir begitu? Kata Imam Ghazali. Ya. Falimat la tashkurullah. Kenapa kalian tidak bersyukur dengan musibah dikasih di dunia, nggak ditangguhin di akhirat? Ya. Ala dzalik wa hadza ahadul wujuh. Ini satu arah pandang masalah mensyukuri musibah. Jadi cara pandang mensyukuri musibah maksudnya begini, bukan musibahnya disyukurin, tetapi sisi-sisi yang dilihat. Ya, musibahnya ada, bukan kita mensyukuri musibah ini, tetapi alhamdulillah nggak ditangguhin di akhirat. Nah itu nih yang disyukuri. Ya, begitu. Yang dari awal-awal kemarin juga dia ngomongin masalah musibah tuh, memang selalu disuruh palingkan kepada hakikat yang lainnya. Itu membuat kita akhirnya bersyukur, bahkan kita menjadi sabar. Ya, ini teori cara para wali menghadapi hidup. Ya, kalau kita bisa melakukan seperti ini cara pandang hidup, ya kita jadi wali. Gitu. Karena begini doang sebenarnya cara pandang wali, tapi prakteknya aja yang berat ya. Cara pandangnya begini doang, makanya terlihat tenang, sabar, karena mereka cuma memalingkan cara pandang. Jadi kelihatan tenang. Dan kita diajarin kok caranya, tinggal prakteknya. Gitu. Ya sampai sini aja, insyaallah ada manfaatnya. Hadats Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Rabbana hamdan ya rahman hamdan ya rahman rahim hamdan Allahumma arhamna warham walidina wanfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una rabbi zidna ilma warzuqna fahma bi rahmatikal wasi'a ya arhamar rahim. Muhammad wa alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.